Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bongkar dunia proprietary trading firm atau yang biasa kita sebut prop firm. Banyak banget yang tertarik kan? Tapi ada sebuah permainan di belakang layar yang harus Anda pahami dan menangkan kalau mau bertahan. Nah, coba bayangin deh, Anda bisa trading pakai modal ratusan juta, bahkan miliaran, tanpa harus mempertaruhkan uang pribadi sama sekali. Ini adalah mimpi yang dijual oleh prop firm, sebuah tawaran yang kedengarannya, wah, bagus banget untuk dilewatkan. Tapi pertanyaannya, beneran semudah itu? Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas 4 hal penting. Kita mulai dari mimpi modal besar itu. Lalu, kita bahas kenapa aturan itu seperti tombol kiamat. Kita juga akan intip jebakan-jebakan tak terlihat, dan yang terakhir, kita bongkar apa sih permainan yang sebenarnya sedang kita mainkan. Ya, udah pastilah ya. Alasan utama kita semua melirik prop firm itu ya karena kesempatan buat mengelola dana besar. Ini bisa jadi akselerator karir yang luar biasa kan? Tapi, justru disinilah perbedaan antara mimpi dan kenyataan itu mulai terlihat. Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Banyak banget trader pemula yang ngira aturan prop firm itu cuma panduan biasa. Nah, ini kesalahan fatal. Aturan-aturan ini sama sekali bukan saran. Anda harus ubah cara pandang. Aturan itu bukan panduan yang ramah, tapi lebih kayak tombol kiamat. Satu aja pelanggaran kecil, sekecil apapun, nggak akan ada peringatan. Akun Anda langsung hangus. Langsung. Selesai. Titik. Dan ini nih, yang paling penting buat dipahami. Anda bisa aja jadi trader paling jenius, yang prediksinya soal arah pasar selalu tepat. Anda bisa aja lagi dalam posisi profit gede banget. Tapi, kalau Anda langgar satu aturan kecil, semua itu jadi nggak ada artinya. Akun Anda tetap dianggap gagal. Contohnya apa aja? Gampang banget. Melebihi batas rugi harian, gagal. Masih punya posisi terbuka pas ada rilis berita penting, gagal. Pakai ukuran lot yang kebesaran, akun Anda langsung lenyap. Cuma butuh satu kesalahan. Intinya gini, kalau Anda masuk ke evaluasi prop firm tanpa hafal setiap aturannya di luar kepala, yaitu sama aja kayak Anda trading sambil tutup mata. Bener-bener buta. Tapi tunggu dulu. Ternyata permainannya lebih rumit dari itu. Selain aturan tombol kiamat yang jelas, ada lagi jebakan-jebakan lain yang biasanya nggak akan Anda temukan di halaman depan website mereka. Ini nih, aturan-aturan yang sering banget ngejebak trader jago sekalipun. Misalnya, ada aturan konsistensi, yang artinya Anda nggak boleh lolos cuma karena satu kali trade keberuntungan. Bahkan ada juga loh batasan profit harian maksimum. Aneh kan? Jadi ini bukan lagi soal strategi, tapi soal seberapa paham Anda sama aturan main yang super kompleks ini. Oke. Anggaplah Anda berhasil nih melewati semua rintangan tadi, target profit juga tercapai. Sekarang tinggal tarik keuntungannya dong. Sayangnya nggak secepat itu kawan. Proses penarikan dana atau payout itu ibarat labirin. Anda harus capai target profit? Oke, centang. Lolos aturan konsistensi? Centang. Penuhi hari trading minimum? Centang. Dan yang paling penting, patuh 100% sama semua aturan yang ada. Baru deh, setelah semuanya tercentang, Anda bisa mengajukan penarikan. Dan disinilah kenyataan pahitnya. Ada banyak sekali trader yang secara teknis akunnya itu profit, hijau, tapi karena mereka melanggar salah satu dari aturan berlapis ini, mereka nggak akan pernah bisa mencairkan uang itu sepeser pun. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan menurut saya yang paling penting. Kita perlu riset cara kita memandang prop firm. Kita harus paham apa sih yang sebenarnya kita beli waktu kita bayar biaya evaluasi itu. Tolong diingat baik-baik ya, biaya evaluasi itu bukan untuk membeli akun trading, tapi untuk membeli sebuah kesempatan. Sebuah tiket untuk ikut ujian. Tujuannya bukan cuma buat lihat apakah Anda bisa profit, tapi yang lebih penting, apakah Anda bisa mengikuti instruksi dengan disiplin yang super ketat. Kalau kita udah paham konsep itu, coba kita tanyakan lagi. Saat Anda trading di prop firm, musuh utama Anda yang sesungguhnya itu siapa sih? Jawabannya, bukan pasar. Bukan. Lawan utama Anda yang sebenarnya adalah buku peraturan dari prop firm itu sendiri. Pasar itu cuma arenanya. Pertandingannya adalah antara Anda melawan aturan-aturan mereka. Biar lebih gampang, kita pakai analogi ini. Coba bayangkan, Anda ini seorang pelari tercepat di dunia. Skill lari Anda nggak ada tandingannya. Tapi di tengah perlombaan, Anda nggak sengaja menginjak garis batas lintasan. Seketika itu juga, semua kecepatan dan kehebatan Anda jadi nggak relevan. Anda didiskualifikasi. Nah, itulah prop firm.
Kehebatan trading Anda jadi nggak ada artinya kalau Anda nggak bermain sesuai aturan. Jadi, setelah kita memahami semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah strategi trading saya cukup bagus? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Anda bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari, memahami, dan mematuhi setiap aturan permainan sebelum Anda mulai? Karena disitulah kunci kemenangan yang sebenarnya.